Jangan lupa klik tulisan subscribe-nya, lalu klik gambar loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi setiap kali Eta upload video baru. Terima kasih. Hai, halo semuanya. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua resep ikan goreng asam manis yang bisa dibikin dengan bahan-bahan seadanya, dengan bahan-bahan yang sederhana yang ada di rumah, tapi tetap bisa jadi ikan goreng asam manis yang enak banget. Bikinnya juga cepet dan nggak pakai ribet. Ikan goreng asam manis ini termasuk makanan yang sehat banget loh teman-teman. Kita bisa tambahin irisan wortel, kita bisa tambahin nanas, brokoli, kacang polong, atau sayuran lainnya. Ikan goreng asam manis ini juga praktis banget loh teman-teman kalau kita mau bikin jadi bekal ke sekolah atau ke kantor. Teman-teman, untuk bikin ikan goreng asam manis ini kita boleh pakai jenis ikan apa aja ya teman-teman. Bisa pakai ikan bawal, bisa pakai ikan salmon, bebas ya teman-teman. Nah, hari ini yang aku mau pakai adalah ikan gurame. Tadi aku beli di pasar, aku minta sama penjualnya untuk langsung difile. Nah, jadi ini sudah difile. Tepung yang aku pakai di sini hanya tepung maizena aja, karena menurut aku tepung maizena ini lebih crispy, terus dia lama-kelamaan nggak jadi keras. Tapi kalau teman-teman mau campur setengah tepung maizena, setengah tepung terigu juga boleh. Pertama-tama ikannya kita cuci bersih dulu, lalu kita rendam dengan air perasan jeruk nipis. Bisa juga kita tambahkan dengan sedikit garam supaya rasa ikannya itu lebih enak. Lalu kita campur, kita ratakan ke semua bagian ikan. Lalu kita diamkan kurang lebih selama 1 jam. Proses ini biasa kita sebut dengan marinasi. Ini udah selesai, kita diamkan selama 1 jam. Lalu kita akan mulai menggoreng ikannya. Sebelumnya kita siapin dulu bahan-bahan yang lain. Kita siapin tepung maizenanya. Kita campur dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica. Kita aduk sampai tercampur rata lalu kita sisihkan. Sekarang kita siapkan ikannya. Karena ikannya ini tuh agak lebar, jadi aku potong dulu bagi 3, lalu aku potong lagi beberapa bagian. Setelah ikannya kita potong-potong, lalu kita panaskan minyak di dalam wajan dengan api sedang ya. Setelah minyaknya panas, lalu kita balur ikannya satu persatu dengan tepung maizena, lalu kita goreng sampai semua ikannya habis. Ini udah semuanya ikannya kita goreng. Setelah warnanya kuning kecoklatan, kita angkat ya. Lalu yang terakhir adalah bagian tulang ikannya. Juga kita balur dengan tepung maizena lalu kita goreng. Ikan yang sudah matang kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan bumbu-bumbu saus, yaitu 1 bungkus saus tomat yang ukuran sedang, tapi yang aku pakai hanya setengah bungkus aja. Lalu kaldu bubuk secukupnya, garam setengah sendok teh atau sesuai selera, merica setengah sendok teh atau sesuai selera, margarin 1 sendok makan untuk tumis bumbu sausnya, tepung maizena 1 sendok makan dicampur 2 sendok makan air untuk supaya sausnya jadi kental. Daun bawang 1 batang diiris, tomat bagian daging saja 1 buah diiris, cabai merah 1 buah diiris juga, bawang merah 2 siung diiris, bawang putih 2 siung juga diiris, cuka setengah sendok makan, dan air 3/4 cangkir. Margarinnya kita panaskan di wajan dengan api sedang ya teman-teman. Lalu pertama-tama kita akan tumis dulu bawang putih, juga bawang merah. Paling enak sih teman-teman bawang putihnya kita tumis duluan ya sampai keluar wanginya, baru bawang merahnya masuk nih. Wah, ini mantep banget sih.
Kalau udah wangi, terus udah berubah warnanya, lalu kita masukin cabai. Lalu kita tumis lagi. Lalu kita masukkan kaldu bubuk, merica, dan juga garam. Sekarang kita tambahkan cukanya setengah sendok makan. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita masukin saus tomatnya. Kalau teman-teman mau tambahin dengan sayuran yang lain, misalnya wortel yang diiris seperti ukuran korek api, lalu mau ditambahin potongan nanas, atau juga kacang polong, atau brokoli, boleh ditambahin sekarang ya teman-teman. Lalu kita tambahkan air 3/4 cangkir, lalu kita tumis lagi. Kita tes rasa ya teman-teman, kita cobain dulu apa yang kira-kira harus ditambah. Ternyata rasanya emang udah pas banget. Lalu kita tumis lagi sampai mendidih dan sampai semua sayurannya matang. Udah jadi, sekarang kita siapin di piring saji ya teman-teman. Pertama kita susun ikannya di atas piring, setelah itu kita siram dengan sausnya. Enak banget ini loh teman-teman. Kalau teman-teman ada acara di rumah, bisa banget loh teman-teman bikin masakan ikan goreng asam manis ini. Kalau untuk mau dibawa bekal ke sekolah atau ke kantor, sebaiknya sih dibungkus terpisah antara ikan dengan sausnya ya teman-teman, supaya pada saat mau makan tetap crispy. Inilah sharing aku untuk hari ini ya teman-teman, ikan goreng asam manis. Terima kasih sudah nonton, selamat mencoba.